Pelihara ribuan mil selalu dimulai dari satu langkah kecil, dan untuk itulah kami memulainya dari saat ini. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Nur Wahid Dimas Saputra. Saya Putri Nadia Teja. Dan saya Wendra Tirino. Dan di sini kami akan presentasikan terkait dengan hasil kerja kami, dan kira-kira apa ya? Kita lihat saja video berikut ini. Pernahkah kau merasa suhu udara di daerah yang lebih tinggi justru lebih hangat dibandingkan daerah yang lebih rendah? Padahal umumnya semakin tinggi dari permukaan bumi akan semakin rendah pula suhu udaranya. Peristiwa ini disebut dengan inversi. Inversi terjadi seperti penyimpangan dari perubahan normal atmosfer yang berhubungan dengan ketinggian. Selanjutnya, apa ya penyebab dari inversi ini? Inversi disebabkan karena adanya pertemuan dua aliran, yaitu adveksi dan juga front. Selain itu, juga dapat disebabkan akibat perbedaan suhu. Di malam hari atau dini hari, terdapat pertemuan aliran udara hangat adveksi dan juga udara dingin front atau sebaliknya. Selain itu, inversi juga dapat disebabkan oleh udara di dekat permukaan yang mendingin, sementara udara di atasnya tetap hangat dan pada akhirnya menghasilkan inversi. Pada mulanya, sinar matahari dalam bentuk energi dengan panjang gelombang pendek bergerak melalui atmosfer yang diserap oleh permukaan bumi. Energi tersebut kemudian dipancarkan kembali ke atmosfer tetapi dalam panjang gelombang energi yang lebih panjang. Atmosfer dipanaskan dari gelombang yang panjang ini. Semakin jauh dari panas, yaitu permukaan bumi, maka akan semakin dingin. Permukaan bumi dapat mendingin dengan sangat cepat karena kehilangan panas atau radiasi yang mendinginkan udara tepat di atasnya pada malam yang sangat cerah. Pada ketinggian yang lebih tinggi dari udara tidak akan mendingin dengan cepat, sehingga udara ini menjadi lebih hangat daripada udara di bawahnya. Peristiwa ini menggambarkan terjadinya proses inversi. Lantas, apa dampak dari inversi ini? Lapisan inversi akan menahan pengangkatan udara ke atas atau konveksi, sehingga dapat menyebabkan terkumpulnya energi di dekat permukaan dan dilepaskan dalam bentuk thunderstorm yang kuat. Lapisan inversi dapat menyebabkan suara dipantulkan atau dibelokkan sampai ke tempat yang lebih jauh. Dan yang lebih parahnya, polutan yang berada di dekat permukaan dapat ditahan dan menyebabkan cuaca berkabut karena lapisan inversi ini. Terdapat dua jenis inversi temperatur, yaitu permanen dan permukaan. Inversi permanen terjadi di altitude yang tinggi di atmosfer, tepatnya di stratosfer. Inversi temperatur di stratosfer menyebabkan dampak global polusi udara jangka panjang, sedangkan inversi permukaan terjadi di bagian lapisan troposfer paling rendah. Hal ini terjadi karena pendinginan di permukaan berlangsung cepat yang disebabkan pelepasan radiasi energi sepanjang malam. Inversi permukaan ini menyebabkan dampak lokal sehingga menyebabkan polusi jangka pendek. Selanjutnya adalah keterkaitan inversi temperatur dengan penyebaran polutan di udara. Nah, jadi lapisan inversi ini juga dapat menyebabkan cuaca yang berkabut. Selain menyebabkan cuaca yang berkabut, lapisan inversi ini juga menyebabkan tertahannya polutan yang berada di dekat permukaan. Inovasi yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan atau stakeholder dalam upaya mengurangi efek inversi temperatur. Jadi, sebenarnya inversi itu merupakan sesuatu yang biasa dan normal terjadi dalam dinamika atmosfer. Sehingga menurut kami, para pemangku jabatan tidak perlu melakukan tindakan atau upaya-upaya dalam rangka mencegah terjadinya inversi ini.